Persib Bandung berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persib Bandung dicetak oleh David Da Silva di menit 43 memanfaatkan assist dari Ciro Alves. Kemudian Persebaya bisa samakan kedudukan di menit 58 dari Dusan Stefanovic. Lalu Persib bisa ciptakan gol kedua lewat David Da Silva di menit 67, assist dari Beckham Putra Nugraha. Dan gol ketiga Persib dicetak oleh David Da Silva lagi di menit 88, assist dari Ciro Alves. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya Persib Bandung dipastikan melaju ke babak Championship Series Liga 1 Indonesia. Penting bagi klub-klub yang sudah melaju ke babak Championship Series Liga Indonesia untuk bisa menjaga ritme permainan, ball feeling permainan, sustainable konsistensi di atas lapangan, sehingga ketika sudah berada di puncak Championship Series tidak ada keraguan terhadap pemain-pemain di atas lapangan. Sebelum masuk ke Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya, teman-teman, Borneo FC kebelakangan ini disoroti akibat quote and quote ya, mengalami penurunan dari sisi permainan yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak ketika sudah masuk nanti ke level Championship Series. Permainan-permainan ataupun touch yang dimiliki oleh Borneo di musim ini secara keseluruhan yang sangat mempesona akan tidak bisa ditunjukkan. Nah, oleh karena itu, tentu bagi seorang pelatih di Liga 1 Indonesia sangat penting di babak ataupun di saat akan melaju ke babak Championship Series menjaga ritme permainan. Aku tidak katakan salah untuk melakukan rotasi, namanya juga sudah dipastikan lolos. Tapi bagaimana seorang pelatih kepala mampu menjaga keseimbangan permainan sehingga ritme yang dikelola tersebut akan mengeluarkan performa puncaknya di babak Championship Series. Menarik melihat langkah Borneo FC di babak Championship Series. Oke, untuk di laga Persib menghadapi Persebaya Surabaya, ini untuk kesekian kalinya teman-teman, pemain-pemain asing dari Persib Bandung memberikan warna yang sangat mempesona. Di pertandingan ini, David Da Silva menciptakan 3 gol hat-trick, dan Ciro Alves meski tidak menciptakan gol kualitatifnya 1-1 yang dimiliki oleh Ciro Alves memberikan sesuatu yang istimewa di atas lapangan bagi skema yang dimainkan oleh Boyan Hodak. Di sisi lain, aku pun harus fair teman-teman, Persebaya Surabaya dari sisi pemain asingnya, kita bicara kualitas pemain asing, tidak begitu istimewa. Contoh, Paulo Henrique. Nah, kita sudah mengetahui ya bagaimana filosofi ataupun pakem permainan dari Persebaya Surabaya ya sejak beberapa tahun ke belakang. Aku kira bersama Full Monster pun ada beberapa filosofi tetap dipegang. Bagaimana orientasi kepenguasaan bola atau menjaga skema 4-3-3 di atas lapangan. 4-3-3 ini pun bisa bertransformasi tentu menjadi 4-2-3-1 ataupun 4-4-2 ketika defensif. Nah, kembali ke case Paulo Henrique. Paulo Henrique dengan gaya permainan yang dimiliki oleh Persebaya tentu harus lebih perlu waktu lagi untuk bisa tune in. Nah, di Persiraja Banda Aceh, Paulo Henrique itu sangat gacor karena sistem permainannya berbeda. Persiraja saat diperkuat oleh Paulo Henrique lebih bermain oportunis, target man-nya jelas yaitu Paulo Henrique, dan bola pun sering diberikan kepada Paulo Henrique, sehingga Paulo Henrique dengan gaya permainan oportunis Persiraja memanfaatkan transisi, counter, dan permainan long ball teman-teman sangat-sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di atas lapangan. Nah, untuk Persebaya Surabaya bermain proaktif, build up 1-2 sentuhan, orientasi kepenguasaan bola tadi, ya tentu ini style yang harus menjadi perhatian dan bisa secepat mungkin dipahami oleh Paulo Henrique. Nah, dan ada juga yang mengatakan Paulo Henrique belum begitu style terhadap permainan Persebaya Surabaya, sehingga harapan dari penikmat Persebaya Surabaya terhadap Paulo Henrique belum berada di titik
yang prima. Selanjutnya untuk Persebaya, ketika kita bicara permainan di atas lapangan, salah satu yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya sangat minus teman-teman, ataupun kurang, bagaimana kreativitas yang ditonjolkan. For your information, sepanjang 90 menit pertandingan, Persebaya Surabaya hanya mampu ciptakan 2 on target. Artinya apa? Persebaya Surabaya kreativitas untuk bisa membongkar defensif Persib Bandung yang dihuni oleh, ini gila sih, Twin Tower aku sebutnya teman-teman, Nick Weavers, kemudian Alberto Rodriguez, masih sulit. Sehingga sangat mudah akhirnya Persib Bandung mematahkan serangan attacking yang dilakukan oleh Persebaya lewat sektor sayap kanan, misalnya Kasim Botan beberapa kali mengekspos sisi Zalnando. Ya, Zalnando tentu butuh ball feeling lagi. Ya, sekitar 45 menit ataupun babak pertama teman-teman belum begitu kuat ball feeling yang dimiliki oleh Zalnando setelah pulih dari cedera. Namun di babak kedua Zalnando terus bisa menjaga sisi kiri dimiliki oleh Persib Bandung. Tentu butuh bagi Zalnando untuk berada di performa puncaknya. Tapi dengan laga yang didapat oleh Zalnando ini sangat penting bagi dirinya teman-teman. Lalu dari sektor kiri yang ditempati oleh Octavianus Fernando itu pun tidak istimewa. Akselerasi, tusukan, needle player yang dimiliki oleh pemain attacking Persebaya tidak bisa membongkar kuatnya tembok yang dibangun oleh Persib Bandung. Oke, kita lihat dulu skema yang dimainkan oleh Persib Bandung bersama Boyan Hodak di atas kertas dari lapangbola.com. Gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Teza Vakualam 4 back, fullback kanan ada Enhen, duo CB Alberto dan Nick Weavers, dan fullback kiri ada Zalnando. Double pivot Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar, kemudian sayap kiri ada Ciro Alves, sayap kanan ada Febri Haryadi, kemudian di belakang ada Vida Silva, ada Ezra Walian. Pola 4-2-3-1 ini pun bisa menjadi 4-3-3 ataupun 4-4-2. Febri Haryadi aku rasa udah terlalu sering diberi kesempatan kepada ia, tapi belum kembali performa puncaknya. Kita nggak bisa hanya melihat satu gol yang sudah ia berikan beberapa pertandingan kemarin teman-teman, tetapi bagaimana secara konsisten ia bisa menampilkan permainan yang prima nggak? Nah, untuk menghadapi Persebaya Surabaya, decision makingnya, kemudian keterlambatannya, ya tidak bisa memberikan efek yang sangat dominan terhadap permainan kualitatif yang ingin dimainkan oleh Boyan Hodak. Permainan kualitatif itu apa Bang Tom? Sudah sering kita bahas. Ini secara ringkasnya. Permainan kualitatif itu bagaimana memanfaatkan kedua sayap kiri ataupun kanan dari Persib Bandung lewat 1-2 sentuhan ataupun skill individu yang dimiliki. Untuk Febri Haryadi ataupun sektor kanan Persib Bandung tentu perlu improvisasi ataupun pengelolaan siapa pemain yang layak ditempatkan di posisi tersebut. Febri Haryadi dengan beberapa kali kesempatan memang ada ia memberikan kerepotan terhadap defensif lawan, tapi kekonsistenan itu belum ia dapat. Berbeda di posisi Ciro Alves. Ciro Alves dengan karakteristik permainan dari Boyan Hodak yang sedikit bermain menunggu-menunggu kemudian melakukan transisi teman-teman, tidak seperti orientasi penuh terhadap bola seperti Luis Mia. Ini sangat menguntungkan bagi style Ciro Alves. Bisa ia keluarkan permainan kualitatif yang 1-2 sentuhannya, kemudian skill individualnya, solorannya teman-teman, sehingga dengan hal tersebut potensi yang dimiliki oleh Ciro Alves keluar. Ketika potensi Ciro Alves itu keluar, membuat rekan-rekan yang lain bisa menikmati aksi-aksi dari Ciro Alves. Salah satunya David da Silva. David da Silva dengan sokongan yang dimiliki oleh Ciro Alves sangat membantu dirinya untuk bisa terus menambah pundi-pundi golnya di musim ini. Sedangkan Persebaya Surabaya di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. 1-4-3-3 ini pun kadang menjadi 1-4-2-3-1 teman-teman. Di belakang Andika penjaga gawang, 4 back Arif, Ian Victor, Dusan, Revadi Utama. Di sektor tengah Kadek didampingi oleh Andre Octaviansa sebagai double pivot. Kemudian di depannya ada Iqbal. Kemudian sayap kanan Kasim Botan, striker Paulo Henrique, dan sebelah kiri ada Octavianus Fernando. Nah, jadi yang ingin aku pertegas dari apa yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya di atas lapangan, bagaimana mereka bisa dengan secara fluent untuk membangun serangan. Nah, contoh ketika mereka sudah menguasai bola dari sektor lini belakang, lini tengah. Nah, dari lini tengah ke depannya ini kesulitan untuk bisa menembus, mudah dipatahkan,
sulit untuk berduel satu lawan satu, dan ketika itu tidak bisa terrealisasi secara prima, akhirnya dengan mudah Persib Bandung pun mematahkan. Kemudian yang kedua, cara Persebaya Surabaya untuk bisa mematikan sektor tengah dari Persib Bandung, aku pun mengapresiasi teman-teman. 3 pemain tengah Persib Bandung, Rahmat Irianto, Dedi, Ezra, di main marking oleh 3 pemain dari Persebaya Surabaya. Ada Andre Oktaviansa, Iqbal, sama Kadek Raditya. Jadi sering mereka bertemu di sektor tengah. Di sisi lain, Persib Bandung pun proaktif terhadap sifat yang dilakukan oleh Persebaya tersebut. Dengan pemain-pemain di sayapnya, Ciro Alves, Febri Haryadi, ataupun Ezra Walian, serta David da Silva, drop masuk ke tengah. Nah, kan ada case beberapa kali komentator bilang, kok David da Silva masuk ke tengah? Itu namanya superioritas, permainan superioritas coba dimainkan oleh Persib Bandung. Bagaimana menciptakan banyak orang untuk membantu sektor tengah dari Persib Bandung. Dan dengan cara seperti itu kan banyak muncul space di half space kiri, di half space kanan, ataupun di kedua sayap yang dimiliki oleh Persib Bandung, sehingga permainan one touch 1-2 sentuhan yang dimainkan oleh Boyan Hodak bersama Persib bisa terkonversi di atas lapangan. Ya, well done. Ini pertandingan sangat penting bagi Persib Bandung meski sudah lolos ke babak Championship Series. Meski ada penurunan di babak pertama, aku harus katakan nggak begitu oke teman-teman. Tapi dengan kemenangan ini, ya harapannya tentu Persib Bandung bisa menjaga sustainability ataupun kekonsistenan permainan, sehingga ketika sudah masuk ke babak Championship Series, grafiknya itu tetap terjaga secara prima. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.